Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Asy-Syarif Kiai Haji Abbas Billy Yahsi. Yang saya hormati Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Jawa Barat Kiai Haji Aceng Mujib. Yang saya hormati Ketua terpilih PWI Laskar Sabilillah Indramayu Bapak Gus Zamroni dan Panglima Sukeno. Panglima Laskar Sabilillah Pusat juga hadir, Syarif Ali Hifni, juga Panglima Jawa Barat Ki Anom. Yang saya hormati para kesepuhan PWI LS Indramayu, Pak Kiai Farid, Bapak Raden, Bapak Bupati Kabupaten Indramayu, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, hadirin hadirat, para peserta pelantikan PWI LS Kabupaten Indramayu yang saya cintai. Saya terharu ketika tadi melihat tembang suluk kidung ya, yang dibawakan oleh salah seorang pengurus PWI LS Indramayu. Ini adalah ekspresi kebudayaan Islam setelah bangsa Nusantara memeluk agama Islam. Wali-wali penyebar agama Islam di Nusantara sama sekali tidak menghilangkan budaya-budaya lokal. Bahkan kidung yang dulunya menembangkan tembang-tembang dari agama sebelumnya tetap dilestarikan oleh para wali songo, namun muatannya, substansinya itu diisi dengan substansi ajaran Islam. Inilah PWI didirikan untuk kembali menegaskan bahwa Islam kita adalah Islam ajaran wali songo, ajaran yang rahmatan lil alamin, ajaran yang mengedepankan kesantunan, ajaran yang menghormati budaya-budaya lokal. Ekspresi kebudayaan Nusantara akan diberi ruang yang sangat lebar oleh PWI LS. Kita akan sama-sama untuk menjaga budaya, karena apabila budaya suatu bangsa ini terjaga, maka ketahanan nasional itu akan terjaga. Karena kesatuan kebudayaan nasional Indonesia merupakan salah satu prinsip-prinsip ketahanan nasional. Apabila budaya suatu bangsa itu sudah hilang, maka bangsa itu sudah tidak memiliki ketahanan nasional lagi dan mudah untuk dikuasai oleh bangsa lainnya. Inilah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sebagai wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia menekankan pentingnya kepada para pengurus PWI untuk mengerti wawasan Nusantara. Apa wawasan Nusantara itu? Adalah sikap kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia yang menginsapi keragaman budaya di Nusantara. Untuk apa? Untuk merakit persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa dengan berbagai macam perbedaan latar belakang agama, suku, kebudayaan, sejarah dan peradaban. Namun kita memiliki satu sejarah yang sama sejak prasejarah. Kita memiliki kesatuan wilayah yang sama sejak merdeka, bahkan sebelumnya sejak Sriwijaya dan Majapahit. Kita memiliki kesatuan nasib yang sama sebagai bangsa Nusantara yang lahir dan besar di atas tanah air Nusantara, yang diwarisi oleh leluhur-leluhur kita bangsa Nusantara, yang nanti akan kita wariskan juga untuk anak-anak cucu kita bangsa-bangsa Nusantara, yang kemuliaannya diberikan hanya untuk anak-anak cucu bangsa Nusantara sampai selama-lamanya. Kita ini bapak-bapak hari ini berada di dalam sebuah situasi geopolitik global yang membahayakan. Ada perang di Timur Tengah.
Di utara ada Cina yang mulai bergolak dengan Amerika terkait Laut Cina Selatan. Di selatan ada Australia dengan ideologi politik liberal yang mengikuti British Inggris. Kita berada di tengah-tengah ideologi antara ideologi politik liberal Australia dengan politik kiri yang ada di Cina. Kita berada di sebuah geografi strategis terjadinya perseteruan global itu. Apabila bangsa Indonesia dalam menghadapi situasi genting yang semacam ini, kemudian internal bangsa kita masih ada membuka kesempatan kepada orang-orang yang menggerogoti Indonesia dalam arti Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi-ideologi anti Pancasila, ideologi anti NKRI, ideologi anti Undang-Undang Dasar, maka kita akan sibuk untuk menghadapi orang-orang semacam itu, kemudian kita lengah untuk menghadapi persiapan adanya perang global yang apabila ketahanan pangan dan energi kita tidak kita siapkan, akan terjadi kelaparan, bahkan chaos di negara kita dengan jumlah penduduk 280 juta orang. Yang harus diberi makan oleh Bapak Presiden kita ini, yang harus dipikirkan adalah 280 juta orang yang harus diberikan ketahanan energi listriknya. Pabrik-pabrik yang memproduksi beras, yang memproduksi pangan, memproduksi papan, memproduksi pakaian, itu memerlukan energi. Apabila sumber daya energi kita dan sumber daya pangan kita ini kemudian tidak dapat kita persiapkan dengan swasembada, maka akan terjadi kelaparan nanti bangsa Indonesia. 280 juta orang suka makan, berasnya susah, sawahnya sudah banyak yang dijadikan pabrik. Maka ini yang menjadi konsen kita. PWI membantu negara. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh negara ini banyak, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga negara untuk membantu negara. Di antaranya adalah melawan orang-orang yang ada di internal bangsa kita yang ingin mengganti dasar negara kita, Pancasila. Kita tidak akan berikan satu celah pun bagi mereka untuk mengadu domba anak-anak Indonesia meninggalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kadang-kadang mereka mengemasnya dengan frame-frame agama yang sangat bisa menarik banyak orang karena mereka menjual kebenaran agama untuk kepentingan politik praktis mereka. Dan inilah juga yang dilakukan oleh musuh-musuh negara kita yang melihat sumber daya alam kita begitu kaya raya. Kiwong Indramayu ki kaya raya ini. Makanya ada orang-orang yang ingin mencaplok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya energi kita ini kalau kita kelola cukup untuk anak cucu kita, bahkan mungkin sampai 100 turunan yang akan datang. Sumber daya alam kita dari sektor pangan, sawah-sawah yang dulu oleh para sultan dan raja-raja telah dibikin sawah-sawah untuk ketahanan pangan kita, dijual oleh orang-orang kemudian untuk hal-hal yang selain pangan, kemudian ketahanan pangan kita menjadi goyah. Ini yang harus dipikirkan oleh negara kita. Biarkan itu dipikirkan oleh negara kita, beli sawah aja nggak punya duitnya. Udah, kita yang bisa kita lakukan adalah memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia. Jangan mau terperdaya oleh orang-orang yang menjual agama untuk kepentingan politik. Suriah menjadi contoh nyata bagaimana hari ini dengan adu domba antar penduduk Suriah, keadaan Suriah sekarang chaos, kacau balau. Mereka memuntahkan peluru untuk saudara-saudara mereka sendiri, presidennya diturunkan, akhirnya negara asing Israel masuk ke dalam negara Suriah. Mau tidak Indonesia ini dikuasai oleh orang asing? Makanya itu petoak-petoak yang selalu ingin mengganggu dasar negara kita
merongrong dasar negara kita, NKRI kita ini, jangan kita berikan kesempatan sedikit pun. Bagaimana caranya? Caranya adalah sadarkan mukibin jangan ikut lagi mereka. Mereka bukan hanya menjual agama, tapi juga menjual Rasulullah. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah untuk apa? Untuk menjaring para mukibin itu agar hilang kesadaran kritisnya terhadap nilai-nilai kebangsaannya. Akhirnya mereka menerima apa yang mereka ajak, padahal itu bukan untuk manfaat yang diajak, tapi semata untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya saja. Banyak sudah yang terkecoh oleh pengakuan mereka sebagai turunan Nabi. Pas diteliti ternyata jangankan keturunan Nabi, orang Arab aja bukan. Ini para kabib-kabib itu, jangankan mereka keturunan Rasulullah, orang Arab aja bukan. Dari mana taunya? Dari DNA-nya. Orang Arab itu ber-DNA J1, sementara 180 orang dari mereka yang telah tes DNA ketahuan oleh PWI, kita download itu semua hasilnya dari Amerika, maka ternyata mereka bukan hanya keturunan Nabi, tapi ternyata keturunan Arab aja bukan. Dan sampai saat ini dari mereka belum ada yang berani untuk membantah itu semua, baik dari sisi DNA yang sudah terbukti secara biologis maupun dari penelitian saya secara ilmu nasab, ilmu sejarah yang sudah konklusif, dan semuanya sekarang telah dokumentatif, ada, bisa diakses di internet. Buku saya yang berbahasa Arab banyak tentang nasab mereka, Al-Mawahib Al-Laduniyah, I'anatul Akhyar, kemudian Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah, kemudian bahasa Indonesia. Pertama, menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Yang kedua, terputusnya nasab Habib di Indonesia. Yang ketiga, skandal ilmiah, sejarah dan nasab palsu Ba'alawi. Yang ketiga adalah kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman dalam membongkar nasab palsu. Yang terakhir ini jawaban untuk buku Rabita Alwiyah, organisasi para habaib yang mereka telah membuat buku 600 halaman. Saya jawab dalam waktu beberapa minggu dengan judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu, 700 halaman. Cuma buku terakhir ini tidak atau belum dibagi secara gratis karena ada saudara kita di Yogyakarta yang membutuhkan dana untuk kemanfaatan keluarga yang membutuhkan. Akhirnya saya berikan pada beliau untuk menjual bukunya dan menerbitkannya. Saya hanya minta 5 buku saja untuk saya, selebihnya untuk kepentingan beliau karena membutuhkan. Jadi kalau misalnya para bapak, para ibu yang hadir, khususnya para pengurus PWI yang sudah sadar, yang sudah tidak husnudon, para putra putri Wiralodra, ini Wiralodra ini di Indramayu jangan gegabah, ini jangan kelihatannya lemes begitu, yang tegak. Nah, Wiralodra lemes. Ini Indramayu dijadikan sebuah kabupaten hunian zaman dulu. Ini hasil tapa berata, hasil tapa dari putra Singalodra yang bernama Arya Wilarodra, yang kemudian menjadikan Indramayu ini sebagai daerah yang subur dan makmur. Tapi seorang kesatria tanpa wanita itu juga lemes. Betul? Akhirnya Arya Wilarodra menikah seorang pendekar wanita bernama Putri Dharma Ayu. Ini nggak ada yang menang ini ngelawan Putri Dharma Ayu. Pendekar-pendekar dari mana datang? Dari tanah Jawa, dari Sumatera, ingin mengalahkan Putri Dharma Ayu, tidak ada yang mampu. Dari Palembang datang, tuh bisa pokoknya mah. Akhirnya putra Indramayu asli mendengar, mana itu katanya wanita cantik namanya Dharma Ayu yang sudah
dikala sudah mengalahkan seluruh para jawara-jawara tanah Jawa dan Sumatera. Ini dari loh bener. Saya Wira Lodra ingin ngadu kesaktian dengan Putri Dharma Ayu. Terjadi akhirnya pertarungan, betul saja Putri Dharma Ayu dapat dikalahkan oleh Arya Wira Lodra. Menikah 1525, akhirnya anak keturunannya begini-begini nih, cantik-cantik nih. Alhamdulillah. Ini belum ngopi semua yang jaga saya ini. Waduh. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini penting sekali lagi, PWI didirikan dengan asas kebangsaan dan asas keagamaan. Dalam asas kebangsaan kita mengikuti, wah ini baru nih, udah ngopi. Dalam kebangsaan kita mengikuti, kita berasas dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam keagamaan kita berakidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa artinya an-nahdiyah? Bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama dan akan berjuang untuk kepentingan para warga Nahdlatul Ulama, khususnya tentang kemanusiaan mereka yang hari ini dihina-dina, dianggap orang yang paling pinternya itu jauh kedudukan kemanusiaannya daripada Habib yang bodoh 70 derajat. Ini adalah penghinaan kemanusiaan, tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah manasabnya palsu, betul? Udah manasabnya palsu, nganggap orang lain lebih rendah 70 derajat. Yang dianggap lebih rendah itu adalah orang yang paling mulia, yaitu para kiai dan para ulama. Sejarah-sejarah dipalsukan. Katanya Sunan Gunung Jati itu bin Yahya, katanya Pangeran Diponegoro bin Yahya, katanya apa namanya itu Sumodiningrat juga bin Yahya, Sultan Hasanuddin Banten katanya bin Yahya. Ini adalah sebuah pembelokan sejarah yang apabila mereka berhasil untuk menulisnya, kemudian diyakini kebenarannya oleh anak cucu kita, maka ke depan sejarah Wali Songo, sejarah Sunan Gunung Jati itu akan belok, bukan menjadi asli Nusantara, cucu dari Prabu Siliwangi, tetapi dia adalah imigran Yaman. Ini akan terjadi bahwa nanti Sunan Gunung Jati adalah imigran Yaman. Akhirnya apa? Kemuliaan akan diberikan kepada orang-orang Yaman, sementara orang Sunda, orang Jawa, orang Indramayu kebagian apa-apa, tidak kebagian apa-apa dalam kemuliaan di masa yang akan datang. Kuburan dibikin palsu. Wali Songo datang 1500, mereka bikin makam bohongan, diberi tahun 1300. Artinya apa? Artinya bahwa mereka ingin merebut siapa orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dari keaslian sejarah para Wali Songo, mereka ingin rebut agar Islam ini diyakini dalam sejarah, disebarkan oleh orang-orang Tarim. Mereka juga membuat narasi bahwa Indonesia bintu Tarim, Indonesia adalah putrinya Tarim. Tarim itu apa? Ama Indramayu aja nggak ada apa-apanya, apalagi ama Indonesia. Dibandingkan Indramayu aja Tarim itu tidak apa-apanya, apalagi dibandingkan Indonesia. Dia katakan Indonesia bintu Tarim apa-apaan. Berapa PAD-nya dia? Berapa pendapatan asli daerah Tarim? Berapa jumlah penduduk Tarim? Di bawah 1 juta. Jangankan untuk dia lebih mulia dari Indramayu, mungkin dari Loh Bener aja lebih mulia Loh Bener. Kita dibikin narasi-narasi yang bikin pakai udeng-udeng, makanya saya pakai udeng-udeng, pakai jubah, pakai sorban. Indonesia bintu Tarim. Ada lagi Kabib yang mengatakan, saya bertemu dengan kiai paling sepuh di Jawa Barat. Lalu dia mengatakan dia bermimpi dengan Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi mengatakan Jawa Barat ini milik NTB katanya. Ini narasi-narasi dusta begini
walaupun kelihatannya sepele, kalau diulang-ulang terus kemudian diyakini, maka ini akan dianggap sebuah kebenaran. Yang Prabu Siliwangi ini yang megang mic warna merah ini cucunya Prabu Siliwangi, orangnya jelas, wajahnya wajah orang Sunda, wadahnya wajah orang Indramayu ini, walaupun Banten asalnya dari Cirebon, Indramayu mungkin saja, walaupun saya belum meneliti, masih ada darah Arya Wilarodra. Ini jangan sampai nih, tadi budaya-budaya kita dihilangkan. Pesantren-pesantren sekarang tidak ada lagi tuh yang baca-baca kidung begitu. Utawi seke puji iku keturing Allah kang senantiasa maparing nikmat maring kaula sedanten. Salawat sinareng salam kahatur maring Gusti junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sering mendengar begitu, betul apa tidak? Tapi hari ini di pondok-pondok pesantren semuanya sudah diganti. Kenapa? Karena ada upaya meninggalkan budaya-budaya yang diajarkan oleh Wali Songo. Semuanya pakainya pakai yang zaman semuanya. Marhabannya marhaban ganti. Dulu wajib syukru alaina marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban. Sekarang diganti semuanya. Untuk apa? Agar ada sebuah pembenaran bahwa Islam diturunkan bukan oleh Wali Songo, tetapi oleh orang-orang Yaman. Kita akan lawan narasi-narasi itu. Untuk apa? Karena kita yakin para Wali Songo dan keturunannya yang masih ada hari ini mempunyai niat suci untuk bangsa Indonesia. Mereka menikahi anak-anak putra-putri Indonesia. Sunan Gunung Jati, kenapa dia dianggap betul-betul oleh orang Cirebon sebagai orang Cirebon? Karena ibunya orang asli dari daerah Cirebon. Bapaknya namanya Syarif Abdullah orang Mekkah Al-Mukarramah. Dia menikah dengan Nyai Rara Santang, kemudian mempunyai Syarif Hidayatullah. Jadi keindonesiaan Syarif Hidayatullah yang cucu Prabu Siliwangi tidak bisa lagi diragukan. Dan anak cucunya hari ini yang berpakik-pakik NKRI harga mati itu kebanyakan adalah cucu-cucu dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tidak akan membawa Indonesia dan kemuliaannya untuk bangsa lain, semuanya untuk putra-putri Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti akan disambung oleh kekasih kita, pemimpin kita, ketua umum kita, Syarif Muhammad Abbas Billy Yasi. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah ceramah kebangsaan yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yahsi Al-Husaini MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Hadaratil mukarramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, wa bil khusus akhil karim al-fadil al-bari' al-da'i ila Allah sahibil ilm Kiai Al-Haj Imaduddin Utsman Al-Bantani Al-Husaini, ingkang kula hormati akhil karim ibnil karim sahibil fadilah Aceng Mujib, Aceng Abdul Mujib sebagai ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat. Kemudian yang saya hormati Panglima Tinggi Pusat Laskar Sabilillah Syarif Ali Al-Hifni Al-Husaini, dan yang saya hormati Panglima Laskar Sabilillah Jawa Barat Kiai Anom Sirrullah.
kemudian Bapak Bupati dan Bapak Dandim yang saya hormati, para alim ulama dan para pengurus PWI Indramayu yang sudah terpilih. Atallahu baqa'akum, mudah-mudahan panjenengan semakin kompak, semakin tetap, semakin kekal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seniki di dalam pada hari ini kula sakit bersyukur wau Aceng Mujib ceramah menggebu-gebu gini apa mboten wis kaya wong arep ngecak gulek bae, ditambah maning Ki Imaduddin ceramah melotot-melotot arep ngecak gulek maning, lamun kulahe melotot maning ngecak bulet maning sida Indramayu bubar konek wong ku ngecak gulek kabeh. Dadi regulasi dadi wong tua baik, wong nyatane kula ning kene ya paling tua, apa maning bari Ceng Mujib kula bari Ki Imad kuluwi tua kula, cuma katone nom kula Ki Imad iku usia 48 tahun, barang kula 54 tahun, cuma katone 40 tahun. Dados kula niku teng Ki Imad lagi nom-nome nggih napa mboten, cuma Ki Imad ku hebat nom karena istri bego loro, apa maning Ceng Mujib telu tak apa kula ku kalah, tapi ya kula bersyukur ya ana menangis setitik ning Ki Imad ku apa rabi Ki Imad bari rabi kula luwih nom rabi kula. Alhamdulillah Ceng Mujib ku aja di long cilik kenteng tuh wanian iya rabi bepapat. So kula arep takon bupati sampean dan dine santeam wani beli dua rabi loro tak jamin masa wani ya. Ceng Mujib papat berarti ku kiai ku wanian, jadi bakal kiai rabi dia kiai kecing lah ya, termasuk kula ya wong kecing. Para syarek perahu para sedulur niku, kemudian para syarek para sedulur kula badhe nambahi mawon, kula badhe nerangaken tentang masalah yang berkaitan dengan lambang Laskar Sabilillah. Coba dibaca mriki bendera ya, bendera Laskar monggo. Mumpung tengriki wonten wakil daripada pemerintah supaya jangan disalahfahami karena fitnah itu bertebaran, dan saya mendapatkan satu informasi yang valid, bakal ada PWI itu bakal ada dimasuki oleh orang-orang yang akan memecah belah, akan memisahkan saya dengan Ki Imad, akan memisahkan saya dengan Ceng Mujib, akan memisahkan saya dengan yang lainnya. Ini akan ada upaya, itu akan ada upaya, dan itu validitasnya sangat benar, dan itu akan terjadi. Tinggal kulo sareng sampean kudu hati-hati. Niki Laskar Sabilillah nggih, niki gambar gunung kang biasa ana ning wayang, bakal berwayangku kieu dingin sing tekaku. Kenapa? Karena yang namanya gunung itu simbol kedikjayaan daripada Nusantara. Mulane gunung ning Nusantaraku anak arane kabeh, Gunung Semeru, Gunung Slamet, anak ceritanya, anak filosofinya, anak kuncene. Maka dari itu lambang daripada Nusantara kedikjayaane iku adalah dilambangaken bari gunung. Mulane bengien kekuasaan daripada para pembesar Nusantara itu adalah ditandai lambangnya gunung. Mulane ning wayang ketika disamber pertama kali teka nunjukaken kedikjayaan daripada orang-orang dulu zaman leluhur kula kabeh Nusantara iku sing ditekaken gunung dingin. Gonceng-gonceng gunung dingin nembeke ning kono ku apa jare dalange ngomong mujo semedi si takep sinebut tunggal nutupi dalan kosong anak teng pojok ing krono swita metep maring ngarsanipun murping dumadi angin mangipit ngirit arum lumrang bandarang sari kawarang semertak melisak dari katon dari lampar santingi monoso bumi gonjang ganjing langit kelap kelip kemelutuk gunung bateng cemelutuk sumrampang yang satu langlang buono. Artinya apa? Anak angin ribut, anak bumi goncang, ternyata kedikjayaan Nusantara tidak pernah hancur. Maka diharapkan lambang ini adalah lambang kedikjayaan Nusantara. Kemudian juga landang adat budaya, bahwasanya perjuangan Wali Songo Indonesia itu berjuang lewat adat budaya. Maka dari itu saya selalu menghimbau kepada seluruh daripada pengurus perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah termasuk di Jawa Barat kepada Aceng Mujib, setiap ada pelantikan wajib ditampilkan adat budaya Nusantara, termasuk kidung.
wau kulaku ngerongokaken kidung kulaku merebes milih sampean si pada padan jerit-jerit dewek baik. Apa sebab? Maknanya begitu dalam. Maka sampean dadi menusa, sampean kudu bisa menusakan wong sejen, hargai wong tua, hargai bocah cilik, hargai wong ora duwe. Bakal sampean ku ati menusa bakal bisa ngerti ning maknane menusa rep ning atiku. Masya Allah, iki luwih hebat ketimbang pidato Habib. Daripada atas nama solawat tapi bawa bendera gede buset pira-pira gini betul dikibar-kibarakan bari joget-joget solawat bari joget. Luwih bagus kidunge sampean sing Indramayu isi nasihat kemanusiaan peradaban yang sangat tinggi. Iki sing selama ini nih wong Indramayu ditinggal dilupakan. Sampeyan tuh kenalin ning Simtu Duror bae, kenalin ning Habib bae, kenalin ning Sejen bae, anak gambusan bae. Hadra itu milik Nusantara, yaitu milik Al-Banjari. Tapi sampean kabeh sing ngarane kang Islami, adat budaya Islami orang mesti hadro, termasuk kidunge sampean ki. Mulai sekarang kita jangan alergi, nggih. Kiai aja alergi ning kidung, baka anak haul kidunge dimuniaken. Kemudian Kiai Indramayu aja alergi ning wayang, wayange sampean tulis Islam. Buktine apa? Buktine ki kula kuning India kula was 6 tahun kula ning India, mulane mengkenen kula ku pinter bahasa India. Kiai NU sing bisa bahasa India kembung siji kula dina pembadan. Masya Allah, Brata Yuda Ramayana Mahabharata asale sing India, karena itu adalah peradaban Hindu Buddha. Ana ning India, tapi pas dikaji ning kula tak waca buku Mahabharata, Ramayana, Brata Yuda. Ternyata apa sing ana ning India, bari apa sing ana ning Indonesia iku ana sejene. Ternyata wis diislamaken ning Wali Songo, ning wayang Indonesia sekiye wis ana punakawan. Punakawan iku ning India langka. Beli ngandel delengen mana ning sinetron Brata Yuda ana beli Semar langka. Gini apa mboten? Wonge ganteng gagah-gagah, ari Semar kan wetenge blending, bokonge gede. Gini apa mboten? Ya wis kayak Indramayu lah wong senenge mangan bae. Gini apa mboten? Para syarek para sedulurku, iku langka. Dari kulaku, kenapa sebabnya kok di Indonesia ada punakawan, di Mahabharata yang aslinya tidak ada punakawan? Ternyata Singgawe yang membuat punakawanku Sunan Kalijaga dalam rangka islamisasi orang Jawa melalui wayang sing digandrungin sampean, dan termasuk juga Jamus Kalimas Sodo, yaitu adalah senjata Bima diganti Jamus Kalimas Sodo. Kalimas Sodo itu kalimatus syahadata, ini kalimat dua kalimat syahadat. Jadi sudah ada ini islamisasi. Termasuk juga agama Brahmana dimanjingaken. Brahman itu adalah agama tauhid yang pertama kali didatangkan dari Cina kuno. Cina kuno yang asalnya dari Palestina, yaitu kaum Hawariyun, murid Nabi Isa alaihi wassalam. Diperkenalkan pertama kali apa sih disebut ning Bandung kue jare Profesor Dr. Ahmad, Profesor Dr. Kamal Salibi. Agama Brahman ku Ibrahimiyah. Cuma pada waktu itu kekuasaannya kekuasaan Roma, bahkan nyebut Allah dipateni, menyebut Ibrahim dipateni, nyebut Isa dipateni, nyebut Muhammad dipateni. Akhirnya syariat Nabi Isa, syariat lan agama tauhid Gusti Allah sing ana ning Cina kuno iku dirubah dengan dialih bahasakan menjadi bahasa Cina kuno. Maka dari itu Profesor Dr. Kamal Salibi menemukan data-data konkret yang valid. Iki data manuskrip tuanya sedurunge Kanjeng Nabi lahir, ternyata nengkono ditemukakan dengan bahasa Cina kuno. Ternyata syariatnya persis syariat Nabi Isa, tauhidnya persis tauhid Nabi Ibrahim. Bahkan yang paling mencengangkan, di situ ditemukan manuskrip data tentang kabar akan datangnya Rasulullah dengan satu sifat dan kabar yang sangat jelas. Bagaimana Kanjeng Nabi akan datang, seorang nabi namanya adalah Rasul atau manusia yang terpuji. Muhammadun ku manusia terpuji, cuma pakai bahasa kuno. Kemudian bakal datang lagi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah punya bapaknya hamba Tuhan. Abdullah artinya hamba Gusti Allah. Ibunya adalah ibunya perempuan yang dipercaya. Aminah itu perempuan yang dipercaya. Gimana betul? Kemudian para sedulur bakal punya sahabat 4 sampai bakal pindah ke Yasrib. Cuma bahasa Yasrib itu tidak dialih bahasakan, tetap namanya Yasrib. Maka di sini penemuan manuskrip asli termasuk tentang istilah Gusti Allah. Kalau seumpama menyebut Allah itu akan dikejar-kejar oleh orang Roma, bakal dikejar-kejar dipateni, maka lafaz Allah diganti oleh orang Cina kuno menjadi bahasa Cina kuno dengan bahasa Yang. Bahasa apa? Yang. Di mana yang itu diteliti nih Profesor Dr. Kamal Salibi memiliki satu sifat monoteisme yang lekat
dengan Nabi Ibrahim. Pada bari konsepnya Nabi Ibrahim, Tuhan yang maha satu, maha tunggal, tidak pernah punya anak, tidak pernah diperanakan, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai semuanya, bahkan nanti di akhirat, pada hari akhirat, tentang masalah Kanjeng Nabi beres. Inilah yang diambil konsep spiritual oleh Hindu dan Buddha. Maka Profesor Dr. Pandita Sing India ngomong, sudah seharusnya wong Buddha dan Hindu ikut pada merapat mancing agama Islam, karena yang dipegang oleh mereka adalah manuskripnya mengkabarkan tentang Kanjeng Nabi Muhammad Al-Taqah. Lagi agama yang ini kemudian digawa ning Pasundan, digawa ning Jawa. Agama Brahman, Ibrahimiyah. Brahman itu dudu Hindu, baka Hindu itu Brahma, Brahmana, Wisnu, Siwa, anak lu. Baka Buddha sang Buddha Gotama. Baka Brahman bukan, itu dari Cina kuno, namanya agama sing Ibrahimiyah, agama tauhid, mulai diperkenalkan termasuk ning Pajajaran. Sing lamun sekian dari Sunda Wiwitan. Gimana dan? Lah iki maka dari itu yang kusapa Gusti Allah. Makanya ulama-ulama Wali Songo ketika sholat dialih bahasakan menjadi sembahyang, iku para kiai para Wali Songo ora keberatan, sebab yang dimaksud di agama Brahman adalah Gusti Allah, alih bahasa sing bahasa Arab, Ibrani, Suryani ning bahasa Cina kuno. Mulane sembahyang pada bari sembah Gusti Allah. Lamun wong melek sejarah nembeke paham, lamun wong orang gelem belajar sejarah ngafir sungarane sembahyang ku istilah Hindu Buddha, jawabannya sampai dasira. Jeneng, jadi mulai sekarang wayangnya ki diundang baka acara haul. Ya beli wayangnya kadang-kadang nggak kredit nggak pacaran, ya wong kiai beli gelem ngundang, ya akhirnya sing ngundang sing pacaran. Jeneng diundang, isi iku nasihat yang sangat bagus. Kalau yakin nasihat sing ana ning wayang, nasihat sing ana ning kidung itu jauh akan lebih bermanfaat daripada sholawatan Habib sing kibar-kibar bendera gede-gede, bocah nomen kono kula weruh dewek, ana tes bocah sholawatan nguyu ning dalan beli cewek maning ku mbuanake sapa. Ceweknya padu ndase di komplet-kompletakan embung go madhabe sapa. Mungkin apa mboten? Lah ini, maka ini adalah simbol adat budaya. Termasuk adat budaya itu perkenalan Pangeran Wilalodra, kayak wau tari topeng. Tari topeng itu adalah media dakwah, pernah digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk dakwah dengan tari topeng. Bahkan Pangeran Cakrabuana Mbah Kuwu Cirebon itu pernah diajak perang oleh orang, Mbah Kuwu Cirebon menolak, dan pada akhirnya apa? Disimbolkan dengan orang suruh menari topeng dengan satu gerakan filsafat yang sangat luar biasa, sehingga masyarakatnya ngerti pesan Mbah Kuwu Cirebon, beli kersa, beli seneng perang, sebab bakal perang kurugi kanggo kabiane, blesak kanggo kabiane, lamun bisa aja perang. Nah itu dari tari topeng itu mengandung filsafat spiritual yang sangat luar biasa. Aja di bid'ah, aja di kafir, sebab kue adalah ciptaannya para wali. Mulanya ayo kula sareng panjenengan PWI Laskar Sabilillah sekarang bangkitkan semua nikono adalah nilai spiritual kang ana ning Indramayu bangkitkan malih. Termasuk kula wau niku nembeke angsal informasi niki napa namine teng Kedokan Bunder niku wonten tapakane Ratu Ayu Kawunganten. Ari Mbah Ratu Kawunganten ku istri Sunan Gunung Jati. Sapa yang nenek Ki Imaduddin. Jadi panjenengan kiai ajelok Melayu sing Indramayu kiai sampean tuh. Apa wong nenek ana ning kene cepet dilasane. Wong Indramayu ku murid sampean kabeh. Wong Indramayu ku wonge panjenengan kiai. Jangan sampai lari dari Indramayu. Sebab nopo? Sebab niki wonge Ratu Ayu Kawunganten. Baka kula sing sapa? Baka kula sing Ratu Nyi Babat Nyi Gede Babadan. Nyi Gede Babadan apa ni ageng atau Nyi Gede Babadan niku adalah putrane Nyi Gede Babadan. Sing ngarane Maulana Al-Huda. Rupane ning kono Mbah Sunan Gunung Jatiku pernah duwe guru sing Andalusia, kemudian ning kono nunjukaken kongkon belajar ana ning Ki Gede Babadan. Rupane arane Maulana Al-Huda, mungkin rada Arab. Mulane duwe anak Nyi Babadan, Nyi Gede Babadan dikawin ning Sunan Gunung Jati. Mulane kula kadang-kadang tampangnya duwe Arab daripada Ki Imaduddin konon, karena anak Arabe kudu duwe akeh konon ya. Jumure kula luwih dakwah konon ya. Jadi aja aneh rimo konon keturunan angel dirobah mengkonon ku. Gino mboten? Para sedherek para sedulur. Ki iku wonten teng riku Kiai. Teng Kedokan Bunder. Nomor kaping kali wonten di Indramayu itu ada masjid tertua yang didirikan oleh Syekh Bratul Kafi ana ning daerah Bondan dekat Sukabumi Wang. Iku adalah tapakannya Syekh Bratul Kafi guru Sunan Gunung Jati sedurunge Pangeran Wilalodra. Tulung dijaga aja sampai dihabibaken. Siap nomboten? Sebab itu adalah merupakan warisan daripada leluhur kula kali panjenengan. Paham jelas nggih nggih? Nomor selanjutnya niki adalah Indonesia.
bahwasanya kulo sareng panjenengan itu komitmen bahwa perjuangan PWI Laskar Sabilillah untuk kemaslahatan benteng bangsa, negara dan rakyat Indonesia akan selalu setia. Siapapun presidennya maka kita wajib dukung. Kita tidak akan ikut berjibaku pada waktu suksesi pemilu, tidak, tetapi ketika presiden sudah dipilih dan sudah dilantik, berarti itu bukan presiden golongan, itu bukan presiden partai, tapi itu sudah menjadi presiden Republik Indonesia, lambang kedaulatan rakyat Indonesia. Tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dijatuhkan harga dirinya, boleh dikritik tapi jangan dijatuhkan, boleh diberikan arahan tapi jangan diremehkan, karena beliau itu adalah merupakan lambang rakyat dan negara Indonesia. Mungkin nomor selanjutnya wonten keris niki nyuwun sewu ada niki lambang daripada kedikjayaan kula sampeyan panjenengan. Namun sampeyan tingali kah dari Sabang sampai Merauke wong Indonesia ku lambang kedikjayaan nganggo karep lambang gini mboten. Ning Arab ku langka keris, ning Eropa ning Amerika langka keris wana ning Indonesia Nusantara. Nggih ta? Nomor selanjutnya pedangnya Sayyidina Ali. Nunjukaken sing gagas perjuangan Wali Songo Indonesia itu keturunannya Wali Songo. Wali Songo itu secara sejarah nasab dan tes DNA sudah terbukti itu ada dua jalur, dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain, dan kedua-duanya adalah anake putrane Sayyidina Ali. Mulane pedange dimunculakan sebab niki termasuk pedange empahe anak putune Wali Songo. Niki baka Wali Songo sing Sayyidina Ali, baka sing Siti Fatimah garwane Wali Songo binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wali Songo iku putue Kanjeng Nabi, dudu putu abal-abal, putu sing asli, bukan cucu palsu, tapi betul-betul itu adalah putu asli daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor selanjutnya teng mriki wonten bintang sanga. Bintang pertama sing paling gede Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu yang pertama, kedua niki anak papat mazhabul arba'ah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Sebelah kene maning anak maning didampingi apa khulafaur rasyidin papat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina ning dure Kanjeng Nabi, maka semuanya adalah dibingkai dalam Wali Songo. Kemudian bola dunia dengan bintang 9 lambang KNU-an menunjukkan bahwa kulo sareng panjenengan berjuang dalam rangka membentengi KNU-an. Jepun. Gimana? Dalam membentengi KNU-an. Maka dari itu alhamdulillah di dalam masalah yang berkaitan dengan Jatman, maka semua Laskar Sabilillah dan PWI sudah berkomentar. Kalau bisa panjenengan PWI Laskar Sabilillah Indramayu dan Jawa Barat segera mengomentari, bahkan segera mengadakan satu gerakan untuk jangan sampai terjadi muktamar Jatman yang digagas oleh timnya Habib Lutfi dan kawan-kawan, karena itu sudah keluar daripada koridor organisasi sebagai Banom Nahdlatul Ulama. Jadi sampean kudu tegas, karena ini salah satu bagian daripada perjuangan kita. Sampean sing dari PWI Laskar Sabilillah sing tegas, sebab pula delengkun pengurus NU langkah sing tegas. Saya pengen tahu pengurus NU yang ada di Indramayu, kapan sampean komentar tentang masalah Jatman? Bela itu PBNU, termasuk Ansor Muslimat Fatayat, bahkan nyanyi Yalal Waton aja nyanyi baik, bahkan nyanyi si bareng-bareng Yalal Waton cangkemirar. Tapi prakteknya ngemprak kabeh. Anak Jatman Arab direbut nyuwung, kalian semua diam. Ginamudan. Lamun sampai ini wedi apa sih nganggo seragam Banser wedi, nggo seragam NU wedi, copot seragam Banser, seragam NU, ganti seragam PWI Laskar Sabilillah. Komentar hadap menolak daripada muktamar Jatman NU yang akan dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab keluar daripada koridor organisasi. Siap nomadan? Jadi wong Indramayu kudu komentar aja meneng bae PBNU di Mokononku, aja meneng bae NU dirampok. Gini nomadan? Nah, maka dari itu salah satu daripada perjuangan ke-NU-an kita, maka dari itu anggota daripada PWI Laskar Sabilillah adalah semuanya adalah 99,9%, semuanya adalah warga Nahdliyin, orang NU. Gini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.